lihat secara spesifik, secara khusus, itu kan sebetulnya pendidikan karakter dengan menggunakan pendekatan nuzulul wahyu. Nuzulul wahyu. Nah, menurut saya pendidikan karakter atau karakter building dengan SNW itu kalau dilihat dari theoretical framework yang digunakan, itu kemudian akan terbaca seperti apa itu sebetulnya kalau saya inginkan di bangunan makalahnya. Itu monggo Pak Tajib dijawab beberapa pertanyaan awal. Monggo silakan. Tidak apa-apa. Kalau misalkan tertarik dengan nikah itu nggak apa-apa. Bahkan jika itu adalah bagian yang kita bayangkan itu akan menarik perhatian pembaca kita, taruh di pertama justru. Nah, buat saja 1-2 paragraf yang itu mengcapture tentang proses pernikahan massal. Biar pembaca kita juga tertarik untuk membaca. Nah, tapi jangan berhenti di situ, karena sebetulnya pernikahan massal itu bukan topik utama kita. Tapi kemudian penjenengan bisa larikan kepada isu karakter, yaitu tentang masalah ketaatan. Ketaatan seorang murid atau santri terhadap perintah, instruksi gurunya atau pimpinannya. Nah, baru kemudian nanti penjenengan akan punya pintu yang tepat untuk masuk ke topiknya. Saya kira itu salah satu tips. Dan itu nggak apa-apa, itu biasa aja. Itu boleh. Jadi Pak Tajib jangan ragu-ragu jika ingin mengangkat nikah, sekalipun pada akhirnya topik yang diangkat adalah pendidikan karakternya. Nah, gitu. Nah, itu tips saja. Bisa masukan saya yang awal tadi dan masukan kawan-kawan yang lain, saya ingin masukkan. Jadi ini, salah satu cara kita untuk memperdalam analisis dan memperkayanya, itu misalkan seperti ini. Kalau dengan mau menulis tentang konsep pendidikan, itu dengan menggunakan manhaj sistematika nuzulul wahyunya, itu sebetulnya penjenengan bisa memperkaya analisis dengan mengkaitkannya misalkan dengan konsepnya Abdullah Ahmad An-Naim. Abdullah Ahmad An-Naim tentang, udah pernah dengar intelektual belum? Belum, Bro. Penjenengan bisa nulis Abdullah memperkaya itu atau membandingkan dengan konsepnya Abdullah Ahmad An-Naim tentang masalah bagaimana konsep asbabun nuzul yang itu kemudian bukan konsep asbabun nuzul, konsep nasakh dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan nuzulnya. Jadi kalau konsep nasakh dalam Al-Qur'an, nasikh itu adalah ayat yang turun lebih kemudian yang itu nasakh dari ayat yang turun sebelumnya yang disebut mansukh. Nah, kalau kita bagi Al-Qur'an menjadi dua, itu ada Al-Qur'an periode Makkiyah dan periode Madaniyah, maka konsep nasakh dalam Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Madaniyah itu menasakh ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelumnya. Jika ayat ini ta'arud, jika ayat-ayat ini bertentangan. Kayak gitu. Ngoten toh Kiai Sobirin, nasikh dan mansukh Al-Qur'an itu. Nggih ta? Halo? Nggih, Pak Haji. Oke. Oh, nggih, kalau mic-nya dimut, maaf, nggih. Oh, mic kok dimut. Permen dimut. Nah, konsep Abdullah Ahmad An-Naim itu sangat revolusioner karena justru membalik. Bukan ayat Madaniyah yang menjadi nasikhnya, tapi ayat-ayat Makkiyah yang menjadi nasikhnya. Ayat-ayat Madaniyah itu mansukh, itu dibalik. Maka seperti itu, karena ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang secara umum berisi tentang pesan-pesan universal. Tentang masalah keadilan, tentang masalah kebenaran, tentang masalah
hal-hal lain yang sifatnya universal. Sementara ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang mengimplementasikan pesan-pesan universal tadi ke dalam konteks tertentu ketika Nabi sudah memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikan. Karena ini adalah ayat-ayat mengimplementasikan dari pesan-pesan universal, maka secara teknis implementasi tadi itu pasti terbatas dalam situasi Madinah saat itu. Oleh karena itu dalam konteks sekarang, maka yang harus kita pegangi adalah pesan universal yang ada dalam ayat-ayat Makkiyah. Oleh karena itu konsepnya Abdullah Ahmad An-Naim itu justru adalah ayat-ayat Madaniyah itulah yang semestinya dalam konteks sekarang itu bisa termansuh oleh ayat-ayat Makkiyah. Karena ayat-ayat Makkiyah itu mengandung konsep-konsep yang bersifat universal. Nah, kalau misalkan konsepnya An-Naim ini itu kita perbandingkan dengan Fazlur Rahman yang double track movement dalam penafsiran Al-Quran, termasuk juga konsep apa itu yang disebut dengan sababun nuzul, yang tidak hanya bersifat case tertentu atas turunnya ayat, tapi juga keseluruhan dari perjalanan Nabi Muhammad waktu itu. Sirah Nabawiyah secara keseluruhan itu baca secara cerdas sebagai satu babun nuzul. Jadi bukan sababun nuzul dalam pengertian kasus tertentu, tapi secara keseluruhan sejarah Nabi dan konteks waktu itu dianggap sebagai asbabun nuzul, dan kemudian mengambil apa sebetulnya jadi ayat Al-Quran itu dipahami sebagai bi'ulahdi latih khususis sabab. Nah, kayak gitu toh para kiai-kiai dalam ulumut tafsir kayak gitu. Nah, karena umumul lafzi la sabab, maka kemudian dicari apa sebetulnya makna substansial di balik ayat itu dengan melihat secara keseluruhan asbabun nuzul waktu itu, dan kemudian coba dialogkan dengan suasana. Nah, kalau misalkan kita bisa membaca konsep sistematika nuzulul wahyinya Hidayatullah, itu kita analisis dengan seperti itu, maksud saya Pak Haji baru membicarakan tentang manhaj sistematika nuzulul wahyi saja itu udah sangat keren, Nah, lalu itu kemudian nanti dikaitkan dengan apa yang diimajinasikan oleh para ustadz dan pimpinan Hidayatullah tentang goodness. Karakter baik itu apa? Apakah karakter yang baik itu adalah ketaatan yang membuka apapun yang diperintahkan oleh ustadz dan pimpinannya? Ataukah karakter yang baik dalam konteks taatan itu adalah ketaatan yang kritis? Nah, itu makanya saya tadi kasus nikah massal itu sebetulnya kalau dibawa ke arah pendidikan karakter itu udah mulai bisa kita kuliti sebetulnya. Apakah karakter yang baik seorang siswa itu taat yang buta terhadap gurunya, ataukah sebetulnya yang tak idealkan sebagai ketaatan yang baik, karakter yang baik itu adalah ketaatan yang kritis. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya Pak Tajib sudah memilih filsafat pendidikan yang tepat, yaitu strukturalisme fungsional itu. Dua pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, enggak kemarin atau dua pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang strukturalisme fungsional. Yang sebetulnya pendekatan ini adalah pendekatan yang awalnya pendekatan mainstream di dalam sosiologi, di mana semua dalam satu komunitas itu berada dalam posisinya masing-masing, dan itu sebagai posisi yang tidak bisa diubah, dan setiap posisi itu memerankan fungsi yang juga fixed dan nggak bisa diubah, sehingga kalau bagian-bagian yang menolak fungsi yang ditetapkan itu dianggap pelanggaran atas keseluruhan struktur yang ada. Sebagai pendekatan saya kira yang digunakan oleh Pak Tajib sudah tepat, karena Pak Tajib menggunakan pendekatan atau teori
theoretical framework-nya bisa membaca, bisa dibaca. Tapi lagi secara keseluruhan, riset kita itu harus riset kritis. Itu harus riset yang akademik, kritis, kita tidak boleh mati di dalam cek yang kita teliti. Karena itu saya beri mas pada Pak Mustajib.